Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2620 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17. Di bawah perikop dasar dan bangunan. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta saudara melihat ayat sebelumnya, ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Saudara dan saya, gereja Tuhan adalah bangunan Allah. Saudara masih ingat ada lagu zaman dulu, gereja itu bukan gedung, gereja itu adalah kita. Amin. Saudara dan saya adalah bangunan Allah. Makanya firman Tuhan ini katakan bahwa bait Allah itu ialah kamu. Haleluya. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menyampaikan pesan buat kita semua, gereja Tuhan, bahwa kita semua diibaratkan seperti batu-batu yang rapi tersusun dalam satu bangunan, yaitu bait Allah yang kudus. Haleluya. Saudara, seperti bangunan pada umumnya, yang dibangun pertama kali itu adalah pondasi, dasar. Kemudian tiang-tiang penopang, lalu dinding, atap, dan seterusnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembangunan bait suci di zaman akhir ini, Tuhan melibatkan saudara dan saya untuk bekerja, menyelesaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan
yaitu Tuhan mau kita gereja Tuhan membangun satu tempat di mana Tuhan mau tinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam pengertian firman Tuhan ini bukan gedung, tetapi hidup kita. Amin. Saudara dan saya dilibatkan Tuhan untuk pekerjaan mulia ini, membangun bait suci, bait Allah, yaitu di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk membangun bait suci, bait Allah, yang pertama saudara, pondasi atau dasarnya itu sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudara perhatikan ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pondasinya sudah ada. Kita tinggal membangun, berdiri di atas pondasi itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, satu bangunan yang berdiri kokoh itu, saudara, yang menentukan bangunan itu kuat atau tidak itu pondasi. Saudara, semakin baik, kuat pondasi itu, semakin baik dan kuat juga bangunan yang berdiri di atasnya. Memang pondasi itu tidak kelihatan, tetapi itulah yang menentukan kuat atau tidaknya bangunan yang berdiri di atasnya. Amin. Saudara, kebetulan 1 bulan kemarin kami gali pondasi untuk renovasi gereja. Saudara, kita menggali ada 4 cakar ayam yang dalamnya 2 meter, lebarnya 2 meter, saudara. Pekerjaan yang sungguh berat dikerjakan oleh kami dan jemaat secara gotong royong. Bersyukur Tuhan kirim kontraktor yang cinta Tuhan, sehingga kontraktor itu memberi dirinya untuk pekerjaan Tuhan ini rela tidak dibayar. Saudara bayangkan, seorang kontraktor, seorang sarjana teknik sipil insinyur yang sudah berpengalaman luar biasa, memberi diri untuk pekerjaan Tuhan ini tidak dibayar alias gratis. Haleluya. Saudara, kami mengerjakan pekerjaan ini swakelola. Kita kerjakan. Kita mencari tenaga dari jemaat yang tidak kerja, kita ajak mereka untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Pernah sekali saudara, saya dengan salah satu jemaat kita hanya berdua ngecor tiang saudara. Dan itu wow, sangat-sangat berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tepat kalau firman Tuhan ini katakan, dasar yang telah diletakkan itu adalah Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya tangkap bahwa dasar yang tidak terlihat itu, tapi yang paling menentukan itu, bicara iman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan dasar kita, dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Kalau dasar iman kita Yesus Kristus, barulah kita masuk dalam tahap yang kedua. Yang kedua, setelah kita membuat pondasi dasar di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, yang kedua kita perhatikan ayat 12 dan ayat 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Haleluya. Yang kedua saudara, motivasi kita membangun apa? Apakah emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita motivasi kita membangun harus memiliki motivasi emas. Emas ini murni. Emas ini adalah gambaran
pemberian kita yang paling terbaik. Sehingga ketika diuji, dia tidak terbakar, dia tidak hangus, dia tidak menguap. Dia semakin diuji, semakin murni. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang ketika dia memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, saudara, ketika dia tidak dihargai, ngambek dia, saudara. Orang yang memiliki motivasi emas, mau dihargai, mau dihormati ataupun tidak, hatinya tidak terganggu, tetap sukacita, damai sejahtera. Amin. Itu orang yang membangun motivasi emas. Saudara, ada juga yang membangun dengan motivasinya perak. Perak itu mirip-mirip dengan emas. Saudara yang dikasih Tuhan, kelemahannya perak apa? Kelemahan perak, kalau dia dibakar dengan emas, di titik panas tertentu, perak pun bisa menguap. Dan tetap bertahan itu hanyalah emas. Saudara, memang kelihatannya orang itu, wah dia bertahan dalam kesusahan, tapi dia nggak tahan lama-lama. Itu motivasi perak, saudara. Lama-kelamaan, saudara, dia mulai marah. Akhirnya mundur. Akhirnya menguap, terhilang. Saudara, ada juga yang membangunnya dalam motivasi batu permata. Kelihatannya berkilau. Kelihatannya luar biasa. Tetapi ketika dia diuji dengan api, saudara, dia bisa menguap. Bisa hancur, berkeping-keping, dan menguap, hilang. Saudara, saya menangkap di sini. Orang yang membangun motivasinya batu permata, yang bling-bling itu, saudara, kelihatannya dia berikan yang baik, tapi ketika dia tidak mendapatkan penghormatan, pujian, dia menguap begitu saja. Ada juga yang membangun motivasinya kayu. Saudara, kayu ini kan mudah terbakar, apalagi rumput kering atau jerami. Saudara, dia kena panas, begitu lama saja dia bisa terbakar sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat motivasi kita membangun bait suci dalam diri kita. Apakah kita bangun dengan emas? Artinya hati kita murni? Kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan? Apapun yang terjadi, kita tidak berubah. Kita tetap beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, tidak terpengaruh dengan keadaan. Itu orang yang membangun dengan emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu kan harus diuji dengan api. Bicara kemurnian, bicara api. Ini bicara ujian. Saudara, emas itu bisa bicara murni, bisa bicara tentang kekudusan. Hidup kita harus murni, harus kudus. Hati kita harus murni, harus kudus. Tubuh kita harus murni dan juga harus kudus. Amin. Haleluya. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara sedang membangun keluarga saudara, pelayanan saudara, karir saudara, hidup saudara, pastikan motivasi saudara membangun motivasi emas. Amin. Tetap murni walaupun dia diuji. Dia memberi yang paling terbaik. Semakin diuji, semakin mulia. Haleluya. Yang ketiga, saudara, setelah pondasinya sudah ada, terus mulai dibangun, tembok, dindingnya sudah selesai. Saudara, pertanyaannya, saudara, di mana bait suci atau bait Allah itu berada? Saudara, perhatikan ayat 16 dan ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana bait suci, bait Allah itu berada? Yaitu di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, Tuhan ada di saat tabut Allah itu
berada di tengah-tengah umat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan Tuhan memerintahkan kepada Salomo untuk membangun rumah Tuhan, bait suci, bait Allah, untuk Tuhan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi karena kehidupan bangsa Israel yang pasang surut imannya, saudara yang dikasih itu membuat bait suci itu rata dengan tanah, hancur berkeping-keping. Saudara yang dikasih Tuhan, dari zaman itu, bangsa Israel mulai sadar dan mereka meratapi diri mereka karena penyesalan. Karena apa, saudara? Karena bait Allah telah hancur. Saudara yang dikasih Tuhan, melihat kehidupan orang-orang Israel yang merindukan bait suci itu dengan nyata. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak lagi mau tinggal dalam bangunan yang dibuat oleh manusia. Makanya saudara, bait suci itu beralih dari bangunan yang dibuat Raja Salomo, beralih pada kehidupan orang percaya. Saudara dan saya adalah bait suci yang dimaksudkan firman Tuhan ini, di mana Tuhan mau tinggal dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kalau saudara mau Tuhan tinggal dalam kehidupan saudara, saudara harus punya pondasi. Saudara harus punya iman. Saudara harus percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Itu baru dasar yang pertama. Dasar yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam kehidupan kita. Biarlah motivasi kita, tadi saya katakan motivasinya emas. Amin. Dan yang ketiga, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana Tuhan mau, saudara, Tuhan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang kudus, makanya kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Karena kalau kita mengaku orang percaya, tetapi kita masih buat dosa, masih selingkuh, masih suka main judi, pakai narkoba, kita merusak bait Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara baca ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara dan saya, kalau kita mau supaya Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau seseorang itu Tuhan tinggal dalam kehidupannya, pasti orang itu membawa damai sejahtera. Amin. Pasti orang itu jadi berkat dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Saudara dan saya adalah bait Allah. Pastikan saudara memiliki Yesus Kristus. Karena dengan percaya kepada Yesus, dengan memiliki iman kepada Yesus Kristus, saudara memiliki pondasi yang benar dan tepat. Haleluya. Yang kedua, saudara, setelah pondasinya sudah ada, kita yang harus membangun. Tembok, dindingnya, tiangnya, atapnya, kita yang harus membangun bait suci itu. Dan yang ketiga, tuh saudara, di mana bait suci itu berada? Yaitu di dalam kita. Amin. Makanya kita harus jaga, rawat, pelihara. Dan kita harus tetap berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan betah tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus menyertai dalam kehidupan semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Yesus menyertai dalam setiap kehidupan semua pendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.